Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kintara Aulia Faradisa, NIM 98. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan struktur pasar output dan pasar input. Pasar output yang pertama yaitu PPS atau pasar persaingan sempurna, di mana di dalam pasar persaingan sempurna jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak sehingga tidak ada satupun perusahaan atau penjual yang bisa mempengaruhi harga. Ciri-ciri PPS yaitu 1. Jumlah pembeli dan penjual sangat banyak, karena penjual atau perusahaan yang ada di pasar maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar masuk pasar. Yang ketiga, barang yang diperdagangkan bersifat homogen atau menghasilkan barang serupa. Yang keempat, pembeli dan penjual bebas mengadakan perjanjian tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Bentuk kurva permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna berupa garis lurus mendatar sejajar dengan sumbu jumlah barang atau OKI. Kondisi perusahaan yang relatif kecil dalam pasar juga menjadikan seluruh produksi yang membuat semuanya dapat diterima di pasar. Dengan demikian, berapapun jumlah barang yang dibeli atau yang ditawarkan tidak akan menaikkan dan menurunkan harga. 2. Pasar monopoli. Pasar monopoli hanya terdapat satu penjual atau perusahaan saja dan tidak terdapat penjual atau perusahaan pesaing. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu 1. Bahwa barang-barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. 2. Barang yang dihasilkan perusahaan tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam perekonomian, begitu pula dengan kegunaannya. 3. Menguasai penentuan harga. Yang keempat, mempromosikan penjualan secara iklan kurang diperlukan. Yang kelima, produsen lain tidak terdapat kemungkinan untuk masuk dalam pasar atau industri. Karena produsen monopoli adalah satu-satunya produsen di pasar, maka kurva permintaannya juga kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar turun dari kiri atas ke kanan bawah, berarti produsen bisa mempengaruhi harga pasar dengan jalan menaik turunkan produksinya. Yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah struktur pasar yang berada di antara dua pasar yang telah dikemukakan sebelumnya. Dikatakan demikian dikarenakan jenis barang tersebut memang hanya satu macam, misalnya odol gigi, sampo, tetapi dapat dibedakan. Maka kurva permintaannya miring dari kiri atas ke kanan bawah seperti kurva permintaan pasar monopoli, namun mendekati horizontal atau landai, dan penjual dapat mempengaruhi harga. Kemudian jumlah penjualnya adalah banyak, sehingga tindakan dari penjual tidak punya pengaruh yang berarti terhadap penjual lainnya. Ciri-ciri pasar monopolistik yaitu 1. Terdapat banyak penjual atau produsen. 2. Produknya bersifat heterogen atau berbeda corak. Yang ketiga, ada kelonggaran untuk keluar masuk dalam pasar atau industri. 4. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan yang dapat mempengaruhi harga. Kelima, diperlukan promosi untuk memperluas pasar. Yang keempat yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual produk yang homogen atau berbeda corak, di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pasar terbesar atau price leader. Ciri-ciri dari pasar oligopoli yaitu 1. Terdapat beberapa perusahaan atau penjual. 2. Produk yang homogen. 3. Sulit dimasuki perusahaan baru. 4. Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. 5. Harga yang tidak mudah berubah. 6. Terdapat suatu pemimpin pasar. Kurva permintaan pasar oligopoli. Dimisalkan dalam pasar oligopoli terdapat dua penjual atau duopoli. Kedua penjual tersebut mempunyai kurva permintaan atau demand D1 untuk penjual 1 dan D2 untuk penjual kedua. Harga pada perusahaan oligopoli cenderung tidak fleksibel. Yang membuat nyaman penjual 1 dan penjual 2 adalah sebesar P. Jika ada produsen yang menurunkan harga menjadi P1, maka penurunan harga itu akan diikuti oleh pesaing lain juga, sehingga akibatnya permintaan yang semula diharapkan dapat bertambah tidak dapat terpenuhi. Tetapi jika ada produsen yang menaikkan harga menjadi PY, produsen lain tidak akan mengikuti, sehingga produsen yang menaikkan harga tersebut akan berkurang jumlah barang yang diminta. Sehingga bentuk kurva permintaannya terpatah atau yang disebut dengan King Demand Curve, yaitu A1 ECB atau A1 ED1. Inilah yang dikatakan bahwa harga pada pasar oligopoli itu kaku, yang berarti sulit untuk dinaikkan dan diturunkan, harga tidak mudah berubah. Selanjutnya ada pasar input. Pasar input ini berbeda dengan pasar output yang sebelumnya. Pasar input terdiri dari beberapa faktor, salah satunya yaitu tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan pertemuan antara permintaan dengan penawaran tenaga kerja, dengan kata lain tempat pertemuan antara penjual dan pembeli tenaga kerja.
Yang dimaksud dengan penjual tenaga kerja atau penawaran di sini itu adalah para pencari kerja. Sedangkan pembeli tenaga kerja atau permintaan adalah lembaga atau perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Jadi, di pasar kerjalah yang mengkoordinasikan pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Di Indonesia, sebagai penyelenggara pasar tenaga kerja ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker. Penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja merujuk pada jumlah jam kerja yang masyarakat ingin berikan dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan. Ada beberapa unsur kunci dalam penawaran tenaga kerja, yaitu 1. Jam kerja per pekerja. 2. Partisipasi angkatan kerja. 3. Imigrasi. 4. Diskriminasi ras dan gender. Kurva penawaran tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang berarti bahwa pertambahan tenaga kerja di pasar akan meningkatkan jumlah upah tenaga kerja. Bagi tenaga kerja terdidik, ada kecenderungan bahwa makin tinggi tingkat upah yang diterima akan makin berkurang penawaran tenaga kerjanya, sehingga kurva penawarannya terbalik, atau yang disebut dengan backward bending supply curve. Tenaga kerja lebih mementingkan jam kerja daripada waktu yang senggang, sehingga jika tingkat upah meningkat, pekerja akan menambah jam kerja yang ditawarkan. Tetapi sampai keadaan tertentu, saat ia merasa tingkat upah yang diperoleh sudah mencukupi kebutuhannya, pekerja akan lebih mementingkan waktu senggang, sehingga walaupun tingkat upah naik, ia tidak akan menambah jam kerja, bahkan cenderung menguranginya. Itu tadi beberapa penjelasan singkat dari saya mengenai pemetaan pasar output dan pasar input. Kesimpulannya, pasar output terdiri dari pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Sedangkan pasar input terdiri dari beberapa faktor, di antaranya yaitu tenaga kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.